Politeknik Negeri Samarinda. Kali ini saya akan membahas tentang hukum perburuhan. Istilah-istilah dalam hukum perburuhan atau hukum tenaga kerjaan. Yang pertama ada buruh. Buruh sering dipakai sebagai sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Buruh sejak dulu diidentikan dengan pekerjaan kasar, pendidikan yang rendah, dan penghasilan rendah pula. Yang kedua ada pekerja. Pekerja dalam praktik sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja seperti pekerja kontrak, pekerja borongan, pekerja harian, pekerja honorer, dan pekerja tetap. Pekerjaan memiliki pengertian sangat luas, yakni setiap orang yang melakukan pekerjaan, baik di dalam hubungan kerja maupun sebuah kerja. Yang ketiga ada karyawan. Karyawan yakni orang yang berkarya atau bekerja, yang sering lebih diidentikan pada pekerjaan non-fisik. Sifat pekerjaannya halus atau tidak kotor. Yang keempat ada pegawai. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja pada pemerintahan, yakni pegawai negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 tentang perubahan atas Undang-Undang UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Selanjutnya ada tenaga kerja. Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, istilah tenaga kerja mengandung pengertian yang bersifat umum, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pengertian tersebut belum jelas menunjukkan status hubungan kerjaannya. Yang selanjutnya ada majikan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 bahwa majikan ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh. Selanjutnya ada pengusaha. Pada pasal 1 angka 3 UU Nomor 3 Tahun 92 tentang jaminan sosial tenaga kerja dan pasal 1 angka 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, pengertian pengusaha dijabarkan, yaitu pertama, orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Kedua, orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Dan yang ketiga ada orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A dan B yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Selanjutnya ada pengertian hukum ketenaga kerjaan. Menurut Molenar adalah Asikin menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja, serta antara tenaga kerja dan pengusaha. Menurut Sutikno menyebutkan bahwa hukum perburuhan adalah keseluruhan pengaturan-pengaturan hukum mengenai hubungan kerja yang mengibatkan seseorang secara pribadi ditempatkan di bawah perintah atau memimpin orang lain dan mengenai keadaan-keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja tersebut. Istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan. Hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur. Yang pertama, serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha atau majikannya. Dan yang ketiga, ada orang bekerja pada dan di bawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa. Dan yang terakhir, mengatur perlindungan pekerja atau buruh meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja atau buruh, dan sebagainya. Selanjutnya ada hukum ketenagakerjaan, mencakup yang pertama sebuah kerja atau kerja dengan tanggung jawab atau resiko sendiri. Yang kedua ada kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar sukarelaan. Dan yang ketiga ada kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi atau perkumpulan. Selanjutnya ada asas dan sifat hukum ketenagakerjaan.
asas hukum ketenaga kerjaan, yaitu pada pasal 3 UU nomor 13 tahun 2003 menegaskan bahwa pembangunan ketenaga kerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Yang kedua ada asas pembangunan ketenaga kerjaan berdasarkan sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi dan asas adil dan merata. Selanjutnya ada sifat hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama ada hukum ketenaga kerjaan bersifat privat atau perdata. Yang kedua ada hukum ketenaga kerjaan bersifat publik. Yang ketiga ada hukum ketenaga kerjaan bersifat imperatif. Dan yang keempat ada hukum ketenaga kerjaan bersifat fakultatif. Selanjutnya ada hukum ketenaga kerjaan. Menurut Malunang bahwa tujuan hukum ketenaga kerjaan ialah untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenaga kerjaan dan untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha. Berdasarkan pasal 4 UU nomor 13 tahun 2003 bahwa pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan untuk yang pertama memberdayakan dan memberdayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Yang ketiga memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Selanjutnya ada pengaturan operasional hukum ketenaga kerjaan. Yang pertama ada masa sebelum bekerja atau pre-employment, yaitu masalah pengadaan tenaga kerja yang meliputi pengaturan lowongan kerja, pengarahan dan penempatan tenaga kerja, merupakan hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Yang kedua ada masa bekerja atau during employment, yaitu masa selama hubungan kerja. Masa ini merupakan substansi dari hubungan ketenaga kerjaan. Pemerintah ikut campur tangan dan mengatur dalam hubungan kerja berlangsung. Melalui langkah ini, semua pihak dapat dilindungi secara adil agar tercapai ketenangan kerja dan kelangsungan berusaha. Dan yang ketiga ada masa setelah bekerja atau post employment, masa yang berkaitan dengan permasalahan seperti sakit berkepanjangan, hari tua, pensiun, dan tunjangan kematian. Selanjutnya ada hubungan kerja dan hubungan industrial. Hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian. Di satu pihak, pekerja atau buruh bersedia bekerja dengan menerima upah, dan pengusaha mempekerjakan pekerja dengan memberikan upah. Dan ada unsur hubungan kerja yang pertama, adanya pekerjaan, yang kedua adanya perintah orang lain, yang ketiga adanya upah, dan yang keempat adanya keterbatasan waktu tertentu karena tidak ada hubungan kerja berlangsung secara terus-menerus. Selanjutnya ada perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut pasal 1601 KUH Perdata ialah suatu persetujuan dua pihak bersatu, yaitu pihak buruh mengikatkan diri untuk menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu tertentu. Berdasarkan jangka waktu, perjanjian kerja dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan perjanjian waktu tertentu. Perjanjian waktu kerja tidak tertentu yaitu menyatakan bahwa waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau pengaturan majikan maupun dalam pengaturan perundang-undangan atau pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Pada perjanjian waktu tertentu, syarat pembuatan PKWT terbagi dua macam, yaitu syarat material dan syarat formil. Secara material diatur pada pasal 52 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan, itu sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, adanya pekerjaan yang diperjanjikan. Dan yang keempat, ada pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang-undang yang berlaku. Syarat pembuatan secara formil
PKWT harus memuat pada pasal 54 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang pertama ada nama, alamat perusahaan dan jenis usaha. Yang kedua ada nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja atau buruh. Yang ketiga ada jabatan. Yang keempat ada tempat pekerjaan. Kelima adanya besarnya upah dan cara pembayarannya. Yang keenam ada syarat kerja dan memuat hak dan kewajiban. Yang ketujuh ada mulai jangka waktu bekerja, berlakunya perjanjian kerja. Yang kedelapan ada tempat dan lokasi perjanjian kerja dibuat. Dan yang kesembilan ada tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. Selanjutnya ada perjanjian kerja tidak tetap dan perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja tidak tetap meliputi yang pertama perjanjian kerja perseorangan atau dengan masa percobaan 3 bulan. Yang kedua ada perjanjian kerja lepas harian. Pada pasal 1 angka 2 Keputusan Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tenaga kerja hari lepas adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian. Yang ketiga ada perjanjian kerja borongan, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan pembayaran upah berdasarkan volume pekerjaan satuan hasil kerja. Perjanjian kerja tetap adalah perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dan pengusaha untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan menerima upah dan tanpa adanya pembatasan waktu tertentu. Selanjutnya ada perlindungan tenaga kerja. Lingkup perlindungan terhadap pekerja atau buruh menurut UU nomor 13 tahun 2003 meliputi yang pertama perlindungan atas hak-hak dasar pekerja atau buruh. Yang kedua ada perlindungan keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga ada perlindungan khusus bagi pekerja atau buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat. Dan yang keempat ada perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Supomo, perlindungan dibedakan menjadi 3, yaitu ada perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua ada perlindungan sosial, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Yang ketiga ada perlindungan teknis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya ada perlindungan kerja buruh atau untuk perempuan. Yang pertama, pengusaha dilarang memperkerjakan antara pukul 11 sampai dengan 7 terhadap pekerja buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Yang kedua, pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 11 malam sampai dengan 5 sore. Perlindungan anak. Yang pertama, pengusaha dilarang memperkerjakan anak. Yang kedua, ketentuan pada pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 sampai 16 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan kesehatan fisik, mental, dan sosial. Yang selanjutnya ada perlindungan penyandang cacat. Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecatatannya pada pasal 67 ayat 1 UU nomor 13 tahun 2003. Bentuk perlindungan